semuanya, Kami dari akan memperkenalkan diri. Selamat menyaksikan. halo semua, perkenalkan nama saya Gracia atau bisa dipanggil Cia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel atau juga bisa dipanggil Athan. Halo guys, perkenalkan nama saya Troy. Halo, nama saya Andreas. Hari ini tanggal 30 Agustus, kami akan field trip ke PLTS di Kupang. Kami akan menjelaskan tentang krisis energi dan solusinya. Krisis energi adalah kekurangan dalam persediaan sumber daya energi. Krisis energi ini berasal dari kekurangan minyak bumi, batu bara, atau listrik. Krisis energi ini akan sangat berdampak pada ekonomi. Penyebab utama krisis energi adalah berkurangnya cadangan energi fosil atau energi tidak terbarukan. Terbatasnya persediaan gas alam, minyak bumi, batu bara, dan dipotongnya produksi minyak bumi di saat permintaan energi bertambah banyak dapat menjadi penyebab utama terjadinya krisis energi. Dampak dari krisis energi juga adalah semakin mahalnya harga BBM, minyak tanah, dan sumber. Cara untuk mengatasi krisis energi sendiri pun ada banyak. Salah satunya menggunakan energi terbarukan seperti PLTS atau juga bisa disebut pembangkit listrik tenaga surya. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan cahaya matahari. Penggunaan cahaya matahari dilakukan karena tidak akan habis dan ramah lingkungan. Salah satu PLTS di Indonesia adalah PLTS Likupang. PLTS Likupang ditangani oleh lembaga Vena Energi. Vena Energi memilih Likupang sebagai tempat PLTS karena Likupang adalah tempat yang memiliki potensi untuk dibangun PLTS karena memiliki cukup sinar matahari. Pertama dalam proses pengubahan energi matahari menjadi energi listrik adalah menggunakan PV modul yang bekerja dengan cara menyerap sinar matahari. Hal ini sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, suhu, dan cuaca. Terhadap cara kerja komponen ini, semakin banyak intensitas yang diserap, maka semakin kuat arus listrik yang dihasilkan. Tahap kedua ini, komponen yang digunakan adalah array box atau combiner box. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan menggabungkan energi yang telah diserap panel surya. Panel surya di PLTS Likupang yang digabungkan di array box ada sekitar 20 secara seri, lalu terparalel menjadi 40 di satu string. Proses ini penting di PLTS Likupang, tetapi secara umum, jikalau tidak ada proses ini, proses pengubahan energi matahari menjadi energi listrik masih dapat berlangsung tetapi dengan skala yang kecil. Pada tahap ketiga ini, komponen yang digunakan adalah PV box atau juga dapat disebut inverter. Fungsi dari PV box adalah untuk mengubah arus DC ke AC. Banyaknya arus listrik yang dihasilkan pada tahap ketiga ini tergantung dari PV modul yang digunakan. Pada PLTS Likupang sendiri, sisi DC dapat mencapai 800 hingga 1000 ampere, sedangkan untuk sisi AC sendiri dapat mencapai 1000 hingga 1200 ampere. Proses ini penting di dalam proses pengambilan sinar matahari di PLTS Likupang karena Vena Energi menyalurkan listrik kepada PLN yang akan menyalurkan listrik kepada masyarakat. Karena itu, di PLTS Likupang harus menggunakan PV box untuk mengubah listrik DC ke AC. Karena banyaknya keperluan di rumah yang menggunakan arus listrik AC. Akan tetapi, jika tidak ada proses ini, di dalam proses pengambilan sinar matahari dari energi listrik, maka akan tetap bekerja, tapi dalam skala yang lebih kecil dan hanya arus DC. Pada tahap keempat ini, komponen yang digunakan adalah transformer. Fungsi dari komponen ini untuk menaikkan tegangan listrik. Tegangan listrik harus dinaikkan agar bisa disalurkan ke daerah yang jauh. Jika tidak ada proses ini, proses pengubahan sinar matahari menjadi energi listrik tetap dapat dilakukan, tetapi hanya dengan tegangan yang kecil karena tidak dinaikkan. Wingman unit adalah alat yang digunakan pada tahap kelima ini.
Fungsinya adalah untuk mendistribusikan listrik dari masing-masing PV box. Setelah itu, lanjut ke tahap kelima ini, kemudian disalurkan ke PLN. Komponen tersebut mengalirkan listrik dengan cara listrik dikumpulkan ke RMU dan disalurkan lewat kabel. Jika proses ini tidak ada, proses pengubahan cahaya matahari menjadi energi listrik masih bisa dilakukan, tetapi dengan skala yang kecil. Indonesia mengalami krisis energi yang cukup parah. Oleh sebab itu, kita harus melakukan penghematan energi. PLTS juga merupakan salah satu solusi yang sangat baik untuk Indonesia saat ini. PLTS adalah satu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan yang tak terbatas. Maka, dari itu PLTS dapat menjadi solusi yang bagus saat ini. 3. Jadi dari film trip hari ini kami merasa bersyukur karena Kami bisa mengetahui hal-hal yang baru Dan bagaimana proses pengubahan energi matahari ke energi listrik. terima kasih menonton Video dan